7 tahun itu flat tanpa bunga. Oh gitu. Iya, dibagi rata. Menarik sekali ya, tanpa bunga ya. Ya kadang kan ada konsumen yang anti riba, Mbak. Nah, kita juga bisa di sini. Ya kan? Artinya kalau dia mencicil ke bank kan kalau dihitung-hitung suku bunganya udah berapa? Benar. Ya kan? Nah, itu rata-rata mereka lebih banyak yang ambil di cara bayar seperti itu. Jadi mereka yang tadinya cuma jalan, main golf, tidak ada niat beli, melihat wah ini Symphony Land bagus desain rumahnya, mereka datang, Mbak. Kadang ada yang langsung mau beli cash. Beli cash tanpa yang mereka sebelumnya itu check and recheck dulu. Mereka datang, saya tanya, "Bapak udah berapa kali kesini, Pak?" "Belum pernah. Saya kebetulan lagi main golf, Mbak. Saya lihat kayaknya menarik ini rumahnya. Ya udah saya investasikan aja nih untuk anak saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Batam News, senang sekali saya Lena Zara kali ini kembali hadir di podcast Batam News. Nah, apa kabarnya nih hari ini untuk Sobat Batam News semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Oke. Hari ini kita kembali lagi akan membahas tentang properti karena di Batam ini sangat menjamur sekali ya. Di mana-mana kita lewat pasti bakal ada perumahan baru dan baru. Dari ujung ke ujung Batam udah penuh pokoknya oleh perumahan-perumahan baru. Nah, untuk membahas itu saya sudah kedatangan tamu spesial saya pada hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau ini adalah seorang perempuan sangat cantik, wow gitu ya. Terus juga pernah diwawancara di majalah Inspiratif Indonesia sebagai wanita karir yang memotivasi dalam hal lifestyle dan gaya hidup sehat. Langsung saja kita penasaran, sapa beliau, Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak Siti ya. Aura-auranya tuh beda ya kalau yang sering olahraga gitu ya. Bawaannya tuh ceria, happy gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Siti, kita mau bahas tentang properti nih. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Harmoni Hunian di Ujung Timur Batam, mengenal lebih dekat Symphony Land Nongsa. Nah, ini kan lokasinya agak ke ujung Batam ya, karena dekat bandara gitu ya. Yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu itu, kenapa sih memilihnya di daerah Nongsa gitu? Bisa dijelaskan secara singkat juga tentang Symphony Land itu sendiri. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti. Saya sebagai pimpinan proyek di proyek Symphony Land ini. Symphony Land itu lokasinya berada di Nongsa ya Mbak. Kenapa Nongsa kita pilih ya? Alasannya memang salah satunya kita mendapat alokasi dari BP Batam di lokasi tersebut ya. Nah, kita kembangkan karena kedepannya itu Nongsa itu sangat prospek ya Mbak. Salah satunya di sana kan udah berdirinya digital park itu ya Mbak ya. Sekarang kemudian di sana juga ada pariwisata seperti itu. Nah, jalannya juga udah gede banget nih. Nah, pertama sekali Symphony Land dibangun justru malah belum ada apa-apa saat itu. Masih kosong ya? Ya bukan kosong aja, bahkan di sana itu dikatakan tempat jin buang anak gitu. Lebih apa ya, kayak jauh lah seperti itu ya. Image-nya lebih kayak di ujung gitu ya, di ujung Batam banget namun gitu. Namun sekarang Mbak mungkin bisa lihat ya perkembangan Nongsa itu seperti apa gitu kan. Bahkan dari bisnis juga lebih arahnya ke sana. Pariwisata juga begitu ya, dengan adanya zamannya Pak Rudi mengembangkan infrastruktur dan jalan rayanya juga lebih besar ya. Jadi menjadi Row 100 itu sangat prospek banget ke depannya untuk daerah Nongsa ini. Seperti itu Mbak. Nah, untuk titik lokasinya sendiri di mana untuk Symphony Land sendiri? Symphony Land itu berada pas 100 meter dari Polda Kepri. Di sebelah kirinya.
Kalau dari Polda Kepri ya kurang lebih 100 meter di jalan sebelah kiri. Oh. Sebelum belokan ke Nufasaba itu, Mbak. Sebelum daerah sana ya. Iya. Oke. Nah, itu untuk lokasi. Untuk konsep sendiri nih untuk Simponiland. Apa konsep utama yang diusung oleh Simponiland? Apakah lebih ke hunian keluarga, eksklusif atau ke komunitas hijau gitu? Oke, kalau Simponiland sendiri kita bangun lebih ke minimalis ya sebenarnya. Nah, kita di sini tersedia klaster deret dan klaster couple. Nah, di sini ada 2 klaster, Mbak, tapi dalam satu lingkungan seperti itu. Jadi ada yang deret dan ada yang couple. Untuk desainnya sih ya minimalis ya, Mbak. Kemudian kita juga ada terdiri seperti penghijauan, taman, seperti layaknya perumahan yang lain juga. Cuman yang ngebedain di sini kita punya fasilitas clubhouse. Yang membedakan proyek kita dengan proyek-proyek di Nongsa. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Nah untuk yang deret sendiri itu tipe berapa? Untuk deret dan couple kita menyediakan sama, ada 4 tipe. Itu dari tipe 38, 45, 52 dan tipe 60. Gitu. Untuk yang deret tadi tipenya dengan gitu ya. Harganya berapa nih Mbak? Di start di harga berapa? Berkisaran dari 400-an ya, sampai masih di bawah under 1M lah. Under 1M Iya. ya. Oke. Nah keunggulannya Simponiland dibanding perumahan lain di Nongsa tadi selain ada apa tadi tuh Mbak? Clubhouse-nya. Clubhouse-nya apa Ya, lagi? jadi Simponiland itu row-nya itu sangat besar, Mbak. Jadi kita menyediakan dari row 7 sampai row 11. Kemudian kita punya fasilitas kolam renang. Jadi emang kita persiapkan itu fasilitas untuk penghuni di situ. Bahkan untuk yang dari luar penghuni juga bisa datang berkunjung di situ untuk berenang di situ. Oh gitu. Iya. Jadi dari luar pun boleh datang gitu kita kan? terbuka untuk umum juga. Oke. Seperti itu. Nah, apakah ada tema desain arsitektur khusus misalkan minimalis, tropis, klasik atau apa? Nggak ada sih, kita minimalis standar aja. Cuman kalau couple dia karena dua-dua itu ya, jadi lebih menarik. Kalau yang deret dia seperti layaknya rumah deret itu Mbak, misalnya 6 sampai 12 unit berderet seperti itu. Untuk unit sendiri ada berapa unit di Total keseluruhan itu kita bangun sekitar 579 unit untuk 2 klaster tersebut. Saat ini yang sudah berpenghuni Kurang lebih di Simponiland 1 itu yang deret, Simponiland 2 yang couple itu ada sekitar mungkin 100 unit yang sudah serah terima kunci, Mbak. terima kunci ya. Iya. Berarti masih banyak stok nih gitu ya? Masih banyak. Wah, kesempatan itu ya. serah terima kunci itu berarti yang rumahnya yang sudah ready, bukan berarti yang baru terjual ya, Mbak. Oh gitu. Iya, Oke, yang oke. sudah terjual hampir separuhnya lah ya. Separuhnya. Iya. Berarti untuk saat ini masih ada stok lah untuk. Iya, kita lagi on progress pembangunan juga, yang sedang dibangun, bahkan yang inden juga masih ada, Mbak. Karena kita ya tergantung sih, kadang konsumen kan rata-rata minta maunya yang rumahnya yang udah langsung menempati. Kadang yang untuk investasi kan mereka tidak buru-buru untuk menempati. Makanya kita begitu customer datang kita lihat nih kebutuhannya seperti apa. Biasanya yang baru berumah tangga itu pastinya pengen rumahnya cepat. Pasti kita akan arahkan ke rumah-rumah yang ready stock gitu. Kalau yang investasi mungkin yang inden yang masih tanah mereka kan nggak begitu buru-buru seperti itu. Kalau yang masih tanah berarti harganya bisa lebih murah dong? Oh sama aja sih. Sama aja ya? Iya, sama aja, cuman kan cara pembayarannya berbeda, Mbak. Oh gitu. Iya, seperti itu. Oke. Nah, untuk fasilitasnya apa saja yang tersedia? Untuk fasilitas tadi udah saya sebutkan, Selain salah satunya clubhouse dan kolam renang. Kemudian kita cuma menyediakan lahan fasum aja, nanti kan kita serahkan ke Pemko. Nanti masyarakat yang berdiskusi Mbak, itu mau dibangun tempat ibadah atau posyandu atau apa gitu. Berarti untuk saat ini fasilitas ibadahnya belum ada? Belum. Oke, tapi kemungkinan bakalan lahannya aja. Oh, lahannya aja. Iya. Oke. Nah, bagaimana sistem keamanannya kalau di Simponiland? Oke. Apakah ada security 24 jam? Ya, kita punya guard system. Jadi ada security ID card-nya, nanti setiap yang masuk ada ID card-nya untuk masuk gitu Mbak di guard-nya. Kemudian ada CCTV 1x24 jam yang mengawasi keluar masuk
yang datang dan yang keluar ke kawasan Simponiland tersebut. Nah, tadi di awal kita sudah sempat bahas tentang rumah deret dan yang kapal. Ini kita bakalan lebih detail lagi nih Mbak. Untuk bisa dijelaskan tipe rumahnya yang deret tadi itu mulai dari di harga berapa dan tipenya apa aja gitu. Kalau tipe 38 itu sama ya tadi saya bilang yang deret sama yang couple tipenya ada terdiri dari 4 tipe, 38, kemudian ada tipe 45, tipe 52 dan tipe 60. Cuman perbedaannya itu kalau couple itu kan luas tanahnya lebih luas Mbak. Karena dia meskipun standar dia memiliki kelebihan tanahnya di samping. Itu perbedaannya dengan yang deret. Kalau yang deret yang memiliki kelebihan tanah di samping hanya yang hook. Ya, kalau couple itu tidak. Meskipun standar dia selalu memiliki kelebihan tanah 2 meter ke samping. Nah harganya pasti otomatis berbeda. Kurang lebih selisih 100 juta lah dibanding yang deret. Kalau contohnya yang di deret mungkin dari harga 400, yang di Simponiland 2-nya yang couple itu mungkin 500, sekitar segitu selisih harganya. Sekitar segitu ya. Yeah. Oke, itu untuk harga masing-masing. Nah, apakah ada skema KPR atau program cicilan khusus? Ya, kelebihannya di sini Mbak, kita menyediakan cash bertahap tuh tanpa bunga. Kita bisa dicicil sampai 7 tahun. Oke. Jadi contohnya nih harganya 500 juta nih Mbak. Mbak DP 10%. Nanti sisanya kita dibagi 7 tahun itu flat tanpa bunga. Oh gitu. Iya, dibagi rata. Menarik sekali ya, tanpa bunga ya. Ya kadang kan ada konsumen yang anti riba Mbak. Nah kita juga bisa di sini. Ya kan, artinya kalau dia mencicil ke bank kan kalau hitung-hitung suku bunganya udah berapa? Benar. Ya kan? Nah itu rata-rata mereka lebih banyak yang ambil di cara bayar seperti itu. Apalagi mungkin kalau sistem di KPR itu kan harus pakai day checking, surat keterangan kerja, slip gaji, payroll segala macam itu kan mungkin orang yang tidak mau terlalu ribet, ya mereka ngambil cara bayar seperti ini gitu. Nah jadi kita ada bercakap misalnya dia dicicil 1 tahun harganya lebih murah gitu. Jadi cash bertahap 1 tahun sampai 7 tahun kita menyediakan cara bayar seperti itu. Selain itu juga KPR juga ada Mbak. Kalau KPR itu lebih murah, kita dapat free biaya AJB, BPHTB-nya itu kita free-kan. Nah gitu, kalau bank ya kita yang bekerja sama dengan bank-bank yang udah kita pilih lah dari kita sendiri, seperti itu. Berarti untuk syarat-syaratnya itu kalau yang mau KPR bakalan dibantu, dipermudah lah gitu ya Mbak ya? Iya, kita bantu kayak perlengkapan datanya semuanya nanti kita bantu Mbak. Oke, nah kita bicara tentang target pasar dan gaya hidup. Untuk perumahan ini sendiri ditujukannya untuk keluarga muda, apakah eksekutif, apakah investor gitu? Menurut saya dari semua konsumen database yang udah masuk, yang udah ngambil itu kayaknya variasi deh. Variasi ya? Iya, variasi. Ada juga yang masih baru pekerja, ada juga yang untuk investasi, ada juga yang ibu-ibu yang baru berumah tangga ya, mereka pasangan baru berumah tangga itu mereka ambil. Variasi sih Mbak. Tapi ada juga banyak yang investasi. Jadi mereka yang tadinya cuma jalan main golf, tidak ada niat beli, melihat wah ini Simponiland bagus desain rumahnya, mereka datang Mbak. Kadang ada yang langsung mau beli cash. Beli cash tanpa yang mereka sebelumnya itu check and recheck dulu. Mereka datang, saya tanya, "Bapak udah berapa kali kesini Pak?" "Belum pernah. Saya kebetulan lagi main golf Mbak. Saya lihat kayaknya menarik ini rumahnya. Ya udah saya investasikan aja nih untuk anak saya." Seperti itu. Bahkan kita ada yang telepon dari luar kota juga ada, karena kita pasang iklan dari Batam News juga kan, kita ada pasang iklan ya, mereka booking tanpa melihat rumahnya seperti apa, mereka juga tertarik untuk investasi. Itu investasi Seperti itu ya. Ya. Kemudian apa saja aktivitas gaya hidup yang mendukung nih, yang bakalan mendukung penghuni di kawasan ini? Mungkin tadi udah disebutin ada lapangan golf ya. Selain itu apa saja nih Mbak yang di sana? Pengembangan kedepannya kan itu dibangun Nongsa Digital Park ya Mbak ya. Kemudian ada juga ya pariwisata seperti golf segala macam. Kemudian ada apa sih? Sinema apa ya yang lagi dibangun itu, sinema park itu ya, itu sangat untuk investasi sangat bagus juga ya Mbak ya, karena di sana itu bakal apa ya, kayak menarik tenaga kerja ya untuk melamar di sana seperti itu kan ya. Jadi
Terus mereka juga ada banyak karyawan yang mencari rumah mungkin bukan untuk dibeli tapi untuk dikontrakin gitu loh, disewain. Kadang banyak juga yang mereka datang, ada nggak mbak rumahnya yang dikontrakin? Oh kalau kita nggak kontrakin rumah mbak, kita jual rumah. Nah pembeli-pembeli yang mungkin mereka tujuannya untuk investasi, mereka tuh kan emang itu tujuannya kan, punya rumah untuk dikontrakin. Nah terusnya itu banyak mbak, bahkan dari pihak Polda yang mereka pejabat-pejabat yang baru datang, mereka nggak mau tinggal di rumah dinas, mereka mencari gitu. Nah kita arahkan aja mereka yang konsumen yang sudah beli, yang untuk investasi silakan menghubungin langsung seperti itu. Karena memang lokasinya dekat dari sana di pinggir jalan banget. Oke, jadi berarti ini cocok untuk dijadikan investasi properti juga ya di sana. Oke, nah Sobat Batamnews, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini tentang properti, tepatnya di Simponiland Nongsa. Nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi tentang lingkungan dan akses yang ada di Simponiland. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik Sobat Batamnews, kembali lagi di podcast kita hari ini. Saya masih ditemani Mbak Siti di sini. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang Simponiland, mulai dari konsepnya, fasilitasnya, terus juga tipe dan harga rumahnya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di Simponiland. Oke, kita lanjut ya Mbak. Nah, kita akan membahas tentang lingkungan dan aksesnya yang ada di Simponiland sendiri. Bagaimana akses ke Simponiland ini dari pusat kota Batam atau bandara? Ya, untuk di Nongsa sendiri Mbak, akses ke bandara itu sangat dekat sekali ya. Kalau dari Simponiland itu mungkin kurang lebih 10 menit dari Simponiland ke bandara. Kemudian di situ juga dekat dengan Polda. Ya, untuk dari segi keamanannya alhamdulillah sejauh ini sangat aman sekali ya. Selain Polda juga ada Lanut kan, Angkatan Udara. Kemudian di situ ada BIN. Pariwisata juga ya, tadi yang udah saya sebutkan untuk para penggemar golfer di Batam itu di sana pusatnya. Untuk luasan sendiri, luasan keseluruhan Simponiland itu ada berapa hektar nih Mbak? Untuk proyek Simponiland 1 dan 2 yang Deret dan Couple itu keseluruhan ya, itu sekitar 12 hektar Mbak. 12 hektar ya, dengan unitnya sekitar berapa? 579 unit. 579 unit ya, itu udah Deret dan Couple digabung gitu ya. Oke, nah untuk status tanahnya sendiri nih, karena di Batam ini kan nggak ada sertifikat hak milik ya? Iya, itu udah bukan rahasia umum lagi ya. Untuk kepemilikan tanah kan emang standarnya di Batam itu emang hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Jadi 30 tahun ya, nanti akan ada perpanjangan WTO ya di sini. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah kemudian ini yang mau ditanya ini, pasti orang-orang pada bertanya apa sih promonya gitu. Oh iya, jadi untuk saat ini di Simponiland sendiri kita ada nama promonya promo deal ya. Artinya di sini cara bayarnya itu kalau kalian beli unit Simponiland itu harga cash kerasnya itu 1 kali, kalian bisa cicil selama 60 bulan tanpa bunga. Gitu. Misalnya Anda beli unitnya tipe 38 500 juta itu harusnya cash, harga cash, tapi bisa dicicil selama 60 bulan. Oh gitu. Ya. Jadi nggak berbunga ya. Tidak. Tetap di harga 500 itu. 60 sampai 84 bulan. Bahkan gitu. Jadi dengan DP 10%, sisanya dicicil bagi rata 60 sampai 84. Oke. Atau KPR.
Kalau KPR ya seperti biasalah prosedurnya harus 5% DP atau 10% DP baru sisanya kita KPR kan seperti itu. Seperti itu ya. Nah untuk sering diadakan open house nggak Mbak? Kalau kita untuk pameran grup kita setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita selalu ngadain pameran akbar grup PKP ya di Grand Mall, kadang ada di One Batam Mall, Mega Mall, tapi lebih sering di Grand Mall, Mbak. Di Grand Mall ya? Iya, itu kita pameran bersama seperti itu. Kalau untuk di Simponiland sendiri pengunjungnya itu selalu banyak Mbak di galeri marketing kita, bahkan yang tadi seperti saya bilang setiap weekend itu para calon konsumen yang sedang main golf atau bahkan yang mau ke pantai, mau liburan ke Nongsa itu mereka pasti mampir dulu ke Simponiland. Apakah mereka cuman cek lokasi atau melihat-lihat aja, tiba-tiba nggak ada niat mereka beli gitu karena tertarik dengan desain rumahnya, suasana lingkungannya, jalannya yang lebar, kemudian aksesnya juga kan lebih dekat dengan jalan raya itu pas di pinggir jalan, dan mungkin mereka yang selalu keluar kota jadi akses ke bandaranya juga lebih dekat. Seperti itu, jadi mereka nggak pikir panjang untuk ngambil di situ, tiba-tiba langsung beli aja. Benar, gitu ya. Itu ada beberapa konsumen saya bahkan beli cash Mbak. Jadi datang saya tanya kan, setiap yang membeli pasti saya tanya informasi dari mana Pak, Ibu datang baru berapa kali gitu. Bahkan saya udah kesini udah 2 tahun yang lalu dari sebelum dibangun nih Mbak gitu. Karena saya tertarik banget apa sih ini Simponiland ini ke depannya, oh ternyata bagus nih, jalannya udah lebar seperti itu. Mereka baru beli, bahkan ada udah lihat-lihat 2 tahun yang lalu baru belinya sekarang Mbak. Bahkan ada yang baru datang langsung beli cash seperti itu. Ya. Jadi ya tadi di awal sempat bahas inden ya Mbak ya. Nah untuk indennya sendiri itu berapa lama? Kalau rumah inden itu ya paling lama kita bangun 24 bulan sih Mbak, sambil mereka mencicil ini ya kan. Mereka menunggu untuk pembangunannya paling lama, tapi nggak seperti itu juga sih, variasi. Misalnya kalau rumah couple nih Mbak, rumah couple kan kita bangun nggak mungkin satu-satu. Rumah couple itu kalau kita bangun langsung 2. Nah kalau misalnya satunya udah terjual, yang satunya pasti kan kita nggak bisa menunggu lama, itu harus dua-duanya kita bangun. Biasanya sih nggak makan waktu lama sih, 12 bulan mungkin kita udah bangun bersamaan. Rumah couple tadi start di harga berapa Mbak? Kalau untuk couple itu ada di 600-an. 600-an ya. Yang deret start 500. 400 ya? Iya, selisih 100 juta. Selisih 100 juta ya. Karena memang yang couple tadi punya lahan lebih gitu ya. Luas tanahnya juga. Dan desainnya juga agak lebih bagus ya. Karena dia lebih modelnya lebih tinggi gitu Mbak. Sudah pernah melihat Simponiland Mbak? Saya belum masuk ke dalamnya, tapi dari luar. Harus wajib datang ya. Dan milih unitnya. Langsung ya. Masuk ya. Oke. Untuk Simponiland sendiri, apakah ada rencana mungkin mengembangkan di daerah lain gitu selain di Nongsa gitu Mbak ke depannya? Untuk saat ini masih di sini dulu ya Mbak. Di sini Nongsa dulu karena ya. PKP kan banyak ininya ya. Banyak sekali di Batam ya. Jadi kebetulan saya dikasih kepercayaan oleh manajemen untuk menghandle Simponiland. Jadi setiap project itu pimpronya masing-masing gitu Mbak. Masing-masing. Iya. Oke, nah Sobat Batam News menarik sekali ya, kita udah membahas tentang Simponiland. Kayaknya udah kita kupas semua nih, mulai dari harganya, terus juga lingkungannya, terus juga akses di sana juga dekat sekali dengan bandara, kemudian tempat-tempat wisata yang ada di daerah Nongsa. Nah, kita sudah membahas tentang Simponiland, kayaknya nggak lengkap gitu kalau kita nggak ngebahas tentang sosok-sosok orang-orang yang ada di Simponiland itu. Karena sempat di awal tadi aku spill kalau Mbak Siti ini adalah seorang wanita karir yang memotivasi ya dalam hal lifestyle dan gaya hidup sehat. Pastinya penasaran gimana nih Mbak Siti ini gitu ya. Kalian tetap di sini, jangan kemana-mana.
Oke, Sobat Batam News, sesuai dengan janji saya tadi itu, kita udah liatin juga nih spill sedikit tentang Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini selain Pimpro di Symphonyland, nah beliau ini juga sebagai wanita karir yang memotivasi dalam hal lifestyle dan gaya hidup, dan pernah diwawancara di majalah Inspiratif Indonesia. Nah, Mbak Siti, agak tegang ya Mbak ya. Oke, Mbak Siti kan di postingan IG-nya aku lihat tuh, wow, ngeri, bisa handstand loh Mbak Siti loh gitu. Mbak Siti, gaya hidup sehat nih yang saat ini sedang dijalanin itu olahraganya apa aja gitu? Ya, kalau bicara olahraga, kayaknya semua bidang olahraga tuh saya tekuni sekarang. Cuman sekarang kalau sebelumnya Mbak, saya lebih fokus ke lari. Ya, saya lari itu dari sebelum COVID. Oh iya. Nah, jadi itu non-stop saya setiap hari lari 5-10K. 10K ya, luar biasa. Cuman untuk belakangan 1 tahun belakangan ini saya memang lebih ke strength training, seperti gym dan calisthenics. Untuk kardio saya dari lari jadi rubah ke tenis, tenis, kemudian renang, ya jogging masih, karena misi saya untuk saat ini kan saya sudah di kepala 4 ke atas. Tapi nggak kelihatan loh. Masa sih? Iya, karena energik ya, energik. Terus kalau olahraga tuh emang beda loh Mbak. Kita olahraga itu auranya tuh aura awet muda gitu ya. Itu salah satu tujuan saya juga gitu, karena misi saya di hari tua itu saya tidak mau ngerepotin orang lain Mbak. Karena ya sorry to say ya, kebanyakan saat ini tuh di usia 40-50 tahun itu kan rentan banget dengan yang namanya osteoporosis. Ya kan, kekurangan massa otot itu sangat berpengaruh tentang kehidupan kita di masa depan gitu. Nah, jadi tujuan saya, kenapa saya ingin olahraga, saya pengen hidup sehat terus. Saya tidak mau ngerepotin anak-anak saya gitu, keluarga saya di saat nanti saya tua. Saya mau happy. Saya mau sehat terus. Sehat sampai tua gitu ya. Itu tujuan saya. Kembali lagi tadi tentang cabang olahraga yang saya tekuni saat ini, yaitu saya lagi hobi di calisthenics Mbak. Jadi calisthenics itu menurut saya di usia saya sekarang ini saya bisa pull up, saya bisa handstand. Keren gitu. Sekali. Kita yang anak-anak muda ini muda. Iya dong. Yoga ikut nggak yoga? Kebetulan saya kurang suka sebenarnya yoga ya Mbak ya. Cuman untuk di calisthenics itu yoga dan pilates itu penting. Itu mobility. Karena untuk mencegah cedera juga ya. Jadi itu untuk selingan saya sekarang saya lebih ke renang aja sih Mbak, sama pilates. Pilates ya. Yeah. Karena calisthenics itu termasuk salah satu cabang olahraga yang ekstrim. Ekstrim banget. Aku lihatnya di Instagram, wow gitu ya. Iya. Luar biasa. Karena coach saya juga bilang, ini di usia segini keren bisa loh, seperti Mbak. ini. Kan saya rutin untuk check in body muscle up saya berapa, kadar lemak saya berapa. Nah, dia kaget juga gitu loh. Jarang dan langka di Indonesia, maksudnya seumuran sekarang dengan massa otot yang sekian gitu loh. Rata-rata kan semakin bertambah umur Mbak, kita tuh massa otot kita berkurang 1%. Bener, apalagi yang baru selesai melahirkan gitu ya. Nah, itu kalau saya malah target saya menaikkan massa otot, mengurangi lemak kita gitu. Nah, tadi kembali lagi ke itu, bidang olahraganya saya emang lagi di strength training Mbak. Tapi saya tadi Mbak instruktur yoga ya? Iya, promosi ya. Dilatih ya Mbak ya, karena saya emang kelenturannya emang kurang gitu. Karena emang latihannya berat ya. Berat, harus seimbang dia. Betul. Jadi di-relaxkan lagi otot-ototnya, terus juga lebih ke napas ya. Iya, benar. Saya untuk nafas latihannya di olahraga renang. Selain itu saya kan juga hobi nembak Mbak. Nah, nembak itu juga pernafasan sama strength juga perlu. Iya ya. Karena kalau nafas tidak teratur saat kita menembak, itu dia akan goyang. Oh, goyang gitu ya. Kayaknya harus diajak nembak juga nih aku Mbak. Iya, ayo. Saya juga salah satu pengurus Perbakin Kepri dan satu-satunya cewek untuk di Batam. Luar biasa sekali loh. Oke. Agak sedikit laki-lakian emang. Iya gitu ya. Olahraganya juga. Jadi dengan olahraga yang ekstrim ini tentunya didukung oleh memakan makanan-makanan yang khusus nggak sih Mbak? Gitu. Khusus sih enggak ya. Cuman kadarnya kita harus tahu porsinya. Untuk saat ini emang saya skip
karbo ya seperti nasi, saya emang skip. Gitu. Jadi sama sekali nggak makan nasi? Tidak. Bukan sama sekali sih, ada sih. Kayak 1 minggu tuh mungkin 1 atau 2 kali aja. Itu saya anggap cheating ya. Cheating ya. Ya, tapi yang lebih banyak tuh ke protein, Mbak. Kayak saya 1 hari harus makan 5 sampai 6 butir telur putih, telur putihnya aja. Kemudian karbo saya alihkan ke kayak rebus-rebusan, ubi rambat, jagung, kayak gitu. Kemudian susu whey protein itu untuk suplemen saya ya. Minyak ikan, omega seperti itu. D3 saya konsumsi itu. Kalau makan emang saya agak ribet ya. Apalagi kalau udah kongko sama teman-teman, sama saya jadi kayak lebih nggak makan daripada saya harus ngikutin makan itu. Tapi someday saya juga ada juga sih cheatingnya gitu, karena saya lihat besok saya latihannya berat nggak. Tapi sejauh kita sebenarnya olahraganya ketat dan konsisten, sebenarnya makanan itu kan nggak terlalu gimana. Tapi kita harus jaga karena saya di setiap saya in body test begitu kadar otot saya turun itu saya sangat kecewa gitu. Maksudnya ini ada yang nggak bener nih, apa nih? Makannya. Gitu. Karena banyak sekali yang mempengaruhi. Selain makan juga pola istirahat, jam tidur itu sangat mempengaruhi. Jangan kita push di exercise-nya, makanannya di push tapi pola tidurnya nggak dijaga. Nggak bener, itu bullshit gitu loh. Jadi emang rangkaiannya itu sangat banyak gitu ya Mbak yang harus diperhatikan. Pola makan, pola tidur, latihan juga harus konsisten gitu. Jujur ya, itu kalau kalian yang kerjaannya yang lebih rentan dengan stres, olahraga adalah obatnya. Obatnya ya. Gitu, karena saya di tahun zamannya COVID saya pernah kena anxiety attack. Itu saya sampai ke psikiater, ke mana-mana Mbak. Karena obatnya itu dokter sendiri yang bilang bukan obat gitu, tapi ya gimana cara kita memanage pikiran, itu ya, overthinking segala macam. Tapi ya gara-gara itu saya jadi rutinitas saya ke olahraga. Hal-hal positif jadi ya. dalam 1 hari itu harus saya sisihkan waktu saya 1 sampai 2 jam khusus untuk olahraga. Luar biasa sekali loh Mbak, sangat memotivasi dan menginspirasi ya gitu. Alhamdulillah. Nah selain aktif di beberapa cabang olahraga, Mbak Siti ini juga aktif di organisasi olahraga yang ada di Batam. Iya. Saya juga baru mau dilantik sih sebenarnya. Kemarin saya di-hire sama kepala KONI, Pak Usep, saya dimasukkan untuk pengurus KONI Kepri. Cuman mungkin dalam waktu dekat ini baru dilantik. Tapi untuk cabang olahraga yang udah ini di Perbakin, saya juga pengurus Perbakin Kepri. Persatuan Tembak Indonesia. Dan saya pernah juga ikut lomba nembak kemarin, juara. Padahal masih ecek-ecek aja. Ecek-ecek aja, apalagi kalau udah bener-bener serius ya gitu ya. Kayaknya abang kameramen di sini harus ikut tembak-tembak gitu ya. Ayo. Kita biasanya latihannya setiap hari Sabtu di Polresta Barelang, Mbak. Kalau enggak di lapangan tembak Brimob. Oke, jam berapa tuh Mbak? Sore Mbak, jam 4 sore. Kalau mau ikut nanti kita join lah. Join ya. Syaratnya apa kalau mau join Mbak? Langsung promosi ini kan. Maksudnya syarat untuk main? Yang penting mental aja sih. Yang penting mental ya, harus kuat mental. Karena nggak semua orang yang bisa bertahan dengan bunyi-bunyi yang itu kan, karena emang peluru asli kan, senjata juga asli. Asli ya. Bukan peluru karet, bukan loh. Jadi sempat ada insiden nggak sih kalau latihan kayak gitu? Sejauh ini insya Allah nggak, karena pas kita masuk ke lapangan tembak itu emang semuanya harus safety ya, seperti kacamata, pengaman untuk telinga. Kacamata itu wajib karena pembungkus peluru itu kan begitu ditembak kan dia bisa melompat ke mata atau kemana, itu wajib digunakan Mbak. Kalau penutup telinga kan untuk pengamanan pendengaran kita. Itu aja. Terus sebelum menembak kita pasti diajarin dulu gimana cara megang becengnya, nggak boleh asal-asal juga gitu. Iya, bahaya kalau asal-asalan ya gitu ya. Bahaya banget. Bahaya banget. Iya. Oke, nah Mbak Siti selain kegiatannya selain di Simponiland kan olahraga gitu ya. Selain itu apa lagi nih Mbak kegiatannya? Apa ya? Konten mungkin ini kalau udah follow belum nih ini IG-nya sama TikTok-nya Mbak Siti gitu ya? Iya, saya punya. Mungkin TikTok. bisa dijelasin di sini nih Mbak. Boleh di follow dulu gitu ya? Iya, TikTok saya Siti Rider, di Instagram juga Siti Rider juga. Saya cuma punya 2 icon itu ya.
akun saya cuma 2 itu yang isinya emang rata-rata olahraga. Mungkin Mbak sudah lihat ya. Udah lihat, saya serem lihatnya. Kalau TikTok sendiri tuh idenya dari anak saya. Dia bilang mama buka TikTok, tapi untuk menyimpan video-video olahraga saya. Jadi semuanya emang olahraga gitu. Kalau di Instagram masih ada yang lainnya juga ya, kegiatan keseharian saya atau olahraga juga saya tampungan di situ. Emang hobi ya Mbak ya. Jadi alhamdulillahnya sampai saya kemarin dipanggil di Jakarta, diwawancarai oleh salah satu tabloid Jakarta, yaitu Jakarta 1 sama majalah inspiratif, Woman Inspiratif Indonesia, itu terkait tentang motivasi sebagai perempuan, tentang lifestyle hidup sehat seperti itu. Ya alhamdulillah, berarti selama ini saya memotivasi wanita-wanita dari kalangan muda sampai tua, gimana sih mereka bisa konsisten dalam berolahraga. Seperti itu. Intinya memang harus konsisten ya kalau olahraga. Yang penting niat dulu ya. Niat dulu. Tapi niat kalau nggak ada aksi itu bullshit ya. Bullshit. Harus niat dan ada aksinya gitu ya. Benar. Kadang niatnya lagi tidur, aku niat mau olahraga besok. Kebanyakan seperti itu Mbak. Jadi maaf ya, karena saya kan kalau olahraga tuh emang pakaian saya tuh agak kelihatan gitu loh, body saya. Jadi itu juga mau menginspirasi teman-teman yang lain gitu loh. Loh Mbak, kok bisa ya di usia sekarang dengan body goal seperti ini? Ya saya bukan maksudnya tujuan memamerkan body saya ya, tidak. Tapi tergantung dari sudut pandang mereka sih sebenarnya. Sudut pandang orang itu beda-beda. Nah, salah satu saya cerita sedikit nih Mbak ya. Kemarin saya di video oleh salah satu fotografer di Batam. Dia upload di TikTok. Tanpa izin saya sih sebenarnya, tapi saya pikir ya nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi ternyata viral, masuk FYP. Nah di situ pro kontra lah, karena saya pakai hijab, tapi emang saya menggunakan ya legging tadi gitu lah pas lari ya mereka. Tapi kan sesuai tempat ya olahraga. Waktu itu saya larinya di alun-alun Mbak, dan itu rame ya di sekeliling saya, wajar aja, dan banyak juga yang berpakaian seperti itu gitu. Nah ya itu, cuman Mbak izin Mbak, ini videonya viral. Masuk FYP Mbak, cuman ya itu pro kontra komennya. Coba saya baca dulu, saya bilang kan ya seru aja sih, cuman ya udahlah Mas, hapus aja daripada menimbulkan fitnah dan dosa gitu ya kan. Tapi ya menurut saya sih ya itulah ya wajar aja gitu kan. Artis juga mungkin gitu ya. Saya aja belum artis sudah digituin sih. Iya. TikTok ya cepat naiknya gitu ya. Di TikTok sih itu ya. Oke, menarik sekali loh, kita benar-benar menginspirasi, apalagi kita kaum wanita gitu ya, harus memang menjaga pola hidup sehat itu penting, dan makanan sehat juga. Selain itu juga istirahatnya juga harus cukup. Nah begitu sahabat Batam News. Jadi Mbak Siti ini memang sangat menginspirasi kita. Semoga banyak nih di antara kita perempuan wanita-wanita hebat yang sibuk gitu ya, yang sibuk dengan dunia pekerjaan, tapi masih menyempatkan diri untuk olahraga. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehatnya dengan cara berolahraga. Oke, kita balik lagi ke Simfoniland. Oke, nih Mbak Siti, harapannya apa nih Mbak untuk Simfoniland sendiri? Harapan mungkin visi misinya dari Simfoniland sendiri ya? Iya. Untuk saat ini kan Simfoniland kan belum terjual semua ya. Harapan saya ya Simfoniland lebih segera terjual, sold out ya. Dan penghuninya yang sudah menetap di sana semoga nyaman, harmoni, dan kedepannya akan timbul lagi simfoni-simfoni yang lain dengan dengan harapan saya lebih harmoni dan tentram lah ya, seperti itu. Mungkin nanti kan ini di Nongsa nih. Next buka di Tiban gitu Mbak. Oh, di Tiban juga sudah ada, tapi bukan Simfoniland. Oh, bukan Simfoniland. Proyek PKP juga. Untuk kedepannya juga kita mau buat townhouse kan Mbak, yang ada lokasi di Simfoniland yang belum terbangun lahannya itu. Kita buat untuk townhouse 2 lantai. Oke. Jadi selain perumahan kita juga ada townhouse-nya, pengembangannya ke depannya. Nah mungkin closing statement nih untuk para sobat Batam News, silakan Mbak Siti. Oke, saya tutup dengan semoga kita sebagai wanita ya, khususnya saya sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pekerja, jangan lupa self love itu
diprioritaskan. Karena kalau kita sudah mencintai diri kita terlebih dahulu, kita akan lebih mudah untuk mencintai orang lain. Gitu. Ya, jaga kesehatan selalu karena jangan terlalu bersandar kepada orang lain. Baik itu pasangan, anak atau orang tua. Karena yang akan berdiri itu adalah kaki kita sendiri. Jadi harapan saya untuk semua para wanita, ya tetaplah mencintai diri sendiri dulu. Jangan terlalu berharap kepada siapapun. Seperti itu. Terima kasih Mbak Siti. Agak curhat sedikit ya gitu ya. Tapi bener loh Mbak, memang sebagai wanita yang memang harus intinya punya penghasilan sendiri ya, bisa berdiri di kaki kita sendiri. Oke, sahabat Batam News, menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama Mbak Siti sebagai pimpinan proyek dari Simponi Lenongsa dan sekaligus juga sebagai wanita karir yang memotivasi ya, sangat memotivasi sekali loh. Kita baru ketemunya hari ini, tetapi kayaknya udah lama gitu ya ketemunya ya gitu. Nggak asing ya? Nggak asing gitu ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Bye. Bye.